sukacita kita boleh berjumpa kembali di dalam Night Call GPIB dengan saya Pendeta Merinda Marpaung. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 8-16. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, dalam kemurahan dan kebaikan-Mu, kami menghadap Engkau di dalam sukacita dan syukur kami. Dan biarlah Tuhan sukacita serta syukur kami pun boleh semakin menghayati akan kasih-Mu yang sempurna melalui pengajaran akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu membimbing setiap kami, mengarahkan setiap kami, agar kami memiliki kehidupan yang tidak berada di dalam jalan-jalan yang tidak benar. Maka ya Tuhan, bersabdalah, karena kami sangat merindukan akan sabda-Mu. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8-16, sesuai dengan sabda bina umat pada hari ini. Dan saya akan membacakannya menurut terjemahan baru kedua. Amsal 1 ayat 8-16. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Sebab gelungan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau ikut. Jika mereka berkata, mari ikut kami, mari kita mengadang darah, mari kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan sewenang-wenang, mari kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu bersama kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka, karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB, pernahkah kita merasa tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dari kehendak Tuhan? Kalau pernah, maka kita sangat mengetahui godaan itu bisa datang dari mana saja, dan juga dalam berbagai bentuk. Dan bisa saja godaan itu juga dapat mengarahkan kita pada suatu kesesatan. Untuk itu, kita perlu sesuatu untuk kita melawan godaan-godaan yang menyesatkan itu. Ya, layaknya sebuah payung yang digunakan untuk melindungi kita dari hujan, ataupun pedang yang digunakan oleh prajurit ketika mereka harus berperang. Namun jadi pertanyaan, apakah payung atau juga pedang dan juga alat-alat lainnya dapat membantu kita melawan godaan? Maka untuk itu, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, peringatan dan nasihat dari Salomo dalam kitab Amsal ini menjadi sangat penting agar dapat membantu kita dalam membentengi diri kita melawan godaan-godaan ataupun juga tawaran dunia yang sangat dekat dengan kita. Kitab Amsal adalah salah satu sastra hikmat yang merupakan suatu kumpulan kitab yang berkaitan dengan ajaran-ajaran. Dan dalam pembacaan kita, setidaknya ada dua relasi yang tergambar dalam bacaan ini. Yang pertama, bagaimana orang tua mendidik anaknya, dan juga yang kedua, bagaimana seorang anak memperhatikan ajaran dari orang tuanya. Untuk itu, kita hari ini diajak untuk memahami bagaimana setiap anak itu memfokuskan untuk mengindahkan didikan orang tua
agar memperoleh pengetahuan tentang hidup, memperoleh hikmat, agar mereka akhirnya tidak tersesat dalam berbagai dan juga segala godaan di dunia ini. Mari kita masuk dalam pembacaan kita. Kalau kita melihat pada 2 ayat yang pertama disampaikan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah mengabaikan ajaran ibumu. Sebab gelungan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu." Artinya, di sini adalah sebuah nasihat agar anak selalu mendengar didikan orang tuanya. Kalau dalam masa Israel kuno, pada saat itu, kalung dipakai hiasan untuk mempercantik, memperindah. Dan juga maknanya lebih dalam lagi adalah hiasan yang mulia, sehingga bagaikan mahkota kemuliaan. Itulah yang mau disampaikan, bahwa ia akan memakainya saat memperhatikan hikmat yang menjauhkannya dari godaan dan menyesatkan. Kenapa Salomo memperhatikan pengajaran ini? Sebenarnya disebabkan agar orang muda menaati orang yang tua. Karena Salomo melihat orang muda sungguh rentan terhadap godaan. Lingkungan di mana orang muda itu berada dapat memengaruhi kehidupan mereka. Lingkungan yang dipenuhi dengan hawa nafsu, keserakahan, dan berbagai keinginan daging, sampai akhirnya kalau kita membaca pada ayat yang 11 sampai 14, sampai ada bagaimana pertumpahan darah, pembunuhan, yang pada akhirnya penindasan untuk menggapai sesuatu yang diinginkan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Salomo menyebut mereka adalah orang yang fasik, yang harus dijauhi. Karena bergaul dengan mereka adalah sama-sama merusak kehidupan kita. Karena bergaul dengan mereka merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Penulis kitab ini pun mengingatkan untuk berhati-hati dengan segala bujukan dari orang yang berdosa. Biasanya bujukan atau rayuan itu terdengar sangat manis dan juga enak di telinga kita. Namun siapa sangka bujukan ataupun juga rayuan yang kita makan itu, yang terdengar manis itu, pada akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Maka disinilah Salomo mengingatkan, hati-hati dan janganlah mengikutinya. Dan terakhir pada ayat yang ke-15, ayat ini mau menyampaikan untuk orang muda, jangan pernah mengikuti orang yang tidak benar, orang yang fasik. Karena kehidupan mereka sebenarnya sebagaikan perangkap yang akhirnya mendatangkan hal-hal yang tidak baik dan membinasakan bagi orang tersebut. Maka untuk itu ada 2 pesan yang mau disampaikan bagi kita. Yang pertama, bagi kita orang tua. Orang tua yang mengajarkan didikan ini adalah orang tua yang seharusnya takut akan Tuhan, yang terlebih dahulu memiliki teladan iman di dalam hikmat dan juga ketaatan kepada Tuhan. Dan juga ada sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan serta meneruskan didikan Tuhan, didikan yang baik bagi anak-anak. Untuk itulah orang tua harus lebih dahulu mengenal dan mencintai ajaran Tuhan, agar dapat mengajarkan kepada anaknya tentang apa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan umatnya. Pesan yang kedua adalah bagi kita dan juga bagi seorang anak yang dimaksudkan oleh penulis itu sendiri dalam kitab Amsal ini. Mari pergunakanlah semua didikan itu dengan baik. Maka hal ini mau menyampaikan, jikalau kita dinasehati atau juga sedang diperingatkan, mari kita perhatikan dan juga dengarkan. Bisa saja semua itu dapat berguna bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan ataupun juga godaan di tengah-tengah dunia kita, yang mungkin kita akan jumpai di waktu yang akan datang.
Ibaratnya seorang pengemudi saat berjalan mengendarai kendaraannya. Jikalau tidak mematuhi rambu-rambu ataupun juga aturan yang ada di lalu lintas, bisa saja pengemudi itu akan kecelakaan. Sama dengan halnya ketika kita tidak mematuhi aturan, tidak mengindahkan ajaran, bahkan juga peringatan-peringatan, kita bisa saja masuk dalam kebinasaan. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk juga memperhatikan segala ajaran-ajaran yang ada. Ajaran-ajaran yang membangun dan juga mendidik kita. Terlebih itu ajaran-ajaran Tuhan di dalam firman dan kebenarannya. Maka sahabat GPIB, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang tua agar dapat terlebih dahulu menjadi teladan iman yang mengajarkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya menuntun setiap anak untuk memperoleh hidup dan juga hikmat. Dengan daya tersebut, anak tersebut pun dapat mengalami sebuah keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan. Dan juga bagi anak-anak, marilah kita juga memperhatikan hikmat dan juga didikan itu sendiri. Memperhatikan nasihat dan juga peringatan yang telah diajarkan bagi kita. Karena untuk itu, kita mampu memberikan diri kita untuk diarahkan dan juga dikendalikan oleh hikmat Tuhan. Dan kita pun dapat melakukan berbagai hal yang berguna untuk kemuliaan dan juga hormat Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita dalam perjalanan iman kita agar selalu dalam hikmat dan cinta Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk juga didikan Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Bantu kami agar kami dapat membentengi diri kami dengan baik, dengan juga hikmat berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk malam ini kami hendak beristirahat. Kami mohon agar Tuhan menjaga dan juga melindungi kami. Berkati keluarga kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih harus bekerja di tengah malam ini Tuhan. Dan bahkan kami yang mau istirahat, kami mohon juga perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang segar dan siap melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami esok hari. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan setiap saudara kami yang sedang sakit, Tuhan juga pulihkan, Tuhan jamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan memohon. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.